Ketika kita mencintai keberhasilan, kenapa kita harus membenci hambatan? Bukankah hambatan adalah jalan cinta menuju keberhasilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Desember telah berjalan pelan tapi pasti menuju akhir di tahun 2022. Ayo mulai lagi kita lihat, kita flashback apakah tahun ini kita melakukan perubahan dibanding tahun 2021. Dan apakah kita memiliki harapan baru di 2023. Karena percayalah, yang membedakan antara kita dan dia bukanlah pada waktunya, tapi bagaimana cara mengatur waktunya. Apa kabar teman-teman di hari Sabtu? Masya Allah, tabarakallah, nggak kerasa ya. Kenapa kalau dari Sabtu ke Senin tuh cepet banget, tapi dari Senin ke Sabtu lama banget. Ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Kayak itu kalau hari Jumat happy banget, Bunda pribadi kayak gitu. Soalnya kalau hari Jumat kan besoknya pak suami libur. Itu tandanya bala bantuan secara nyata itu akan datang ya teman-teman, atau akan ada. Kenapa Bunda bilang secara nyata? Yaps, benar banget. Karena mungkin bagi teman-teman yang sama kayak Bun Ai, IRT tanpa ART, kemudahan dalam mengurus anak-anak, mohon maaf, bukan semerta-merta kita pandai mengurus anak. Pasti banyak banget doa minimal dari orang tua dan orang-orang terdekat kita yang berharap kita baik-baik aja. Nah itu adalah salah satu bantuan yang gak nyata kan. Tapi kalau pak suami libur mah waduh, itu menyata banget. Dan biasanya akan membuat kita sedikit menurunkan kekuatan ya, seolah-olah lelah banget ya. Tapi kalau gak ada pak suami, Masya Allah tabarakallah, kayaknya strong woman. Oke, tapi hari ini Bunda gak ngebahas suami siapapun, gak ngebahas bantuan siapapun. Bunda mau ngebahas tentang 3 metode budgeting yang bisa teman-teman praktekkan untuk mengatur keuangan rumah tangganya. Jadi sudah bersiap dengan materi hari ini? Boleh ya siapkan sedikit cemilan dan secangkir kopi untuk menemani menyaksikan video Bun Ai dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu adalah metode Kekeibo. Nah ini sih udah viral banget dan udah banyak banget juga para konten kreator yang ngebahas metode ini. Metode ini dilansir katanya sih dari Jepang ya teman-teman. Bukan katanya Bun Ai, emang bener dari Jepang. Oke. Bun Ai terima. Nah metode ini lebih menekankan pada kita menuliskan secara keseluruhan berapa sih pemasukan, berapa sih pengeluaran. Nah biasa kan kayak gitu ya, teman-teman yang baru gajian nih langsung kayak semangat gitu nulisin anggaran. Nah balik lagi, dalam setiap metode apapun, baik metode memasak ataupun metode belajar, itu akan selalu memiliki kelemahan dan kekurangan. Karena dalam hidup gak mungkin ada yang sempurna. Apapun itu, meskipun kita ngeliat kayak orang itu gak pernah susah, hidupnya happy terus, hidupnya bahagia, berkecukupan, itu pasti ada yang kurang. Nah karena yang sempurna hanyalah milik Allah, kata almarhumah Bunda Dorce ya. Kesempurnaan hanya milik Allah gitu kan ya. Siapa nih anak tahun 89 yang pernah nonton talk show-nya Bunda Dorce almarhumah? Boleh ya tulis di kolom komentar. Oke, jadi lanjut. Nah, metode Kekeibo ini dimana teman-teman akan menuliskan secara detail semua pemasukan dan pengeluaran. Kenapa Bun Ai bilang secara detail semua pemasukan? Karena dalam metode Kekeibo ini, mulai dari pemasukan inti, pemasukan sampingan, atau pemasukan dadakan, itu wajib banget dirinci secara keseluruhan. Nah, selain pemasukan juga wajib banget merinci pengeluaran. Baik pengeluaran yang sifatnya wajib setiap bulan atau juga ya pengeluaran yang mendukung kebutuhan hidup. Nah, metode Kekeibo ini punya kelebihan, kita akan secara detail atau secara mudah memberikan batasan-batasan pada setiap anggaran. Tapi apakah metode Kekeibo ini punya kelemahan? Bagi Bunda pribadi sih punya ya teman-teman. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, jadi siapa nih di sini yang suka pakai metode Kekeibo? Kayaknya Bun Ai banyak banget nontonin video budgeting teman-teman. Meskipun jarang komen karena satu dan lain hal, kadang sambil apa ya, nepok-nepok baby acne gitu ya, ngelonin baby acne tuh Bun Ai nontonin video budgetingnya teman-teman. Terus Bun Ai suka ngeliat, oh Masya Allah tabarakallah semangatnya. Ada yang gajinya ternyata segini bisa dicukupin, bahkan saat evaluasi masih sisa, Masya Allah ya. Dan ada juga beberapa yang memang Bun Ai pengen kasih saran, ini harusnya jangan nulis ini nih di anggaran gitu ya. Tapi balik lagi, setiap orang tuh selalu punya pilihan sih dalam kehidupan.
Nah, sebagai contoh nih, Bun E menggunakan nggak sih metode Kekeibo dalam rumah tangga? Bun E pribadi itu tidak saklek, saklek bahasa apa tuh ya? Depok. Saklek tuh taklid gitu. Kalau katanya Islam tuh jadi kayak taklid buta. Pokoknya udah metode itu terus nggak bisa ganti-ganti. Itu Bun E nggak ya? Jadi kalau Bun E pribadi, kalau emang lagi nggak terlalu banyak pengeluaran, biasanya kan ada bulan-bulan yang memang kayak kondangannya itu cuma sedikit, terus sumbangannya nggak terlalu tinggi. Nah itu Bun E pakai metode Kekeibo karena emang lebih mudah sih untuk men-track anggaran kita. Nah metode Kekeibo ini kan memisahkan secara detail setiap anggaran ya, menggunakan sebuah alat dompet, rekening atau amplop. Jadi nggak harus dompet pintar, teman-teman bisa gunain amplop. Tapi jujur li, kalau dompet pintar ini sih emang Bun E recommended banget karena selain bahannya kuat, mohon maaf, kualitasnya juga premium. Jadi Bun E dulu sempat punya yang marun dan alhamdulillah dapat rezeki lagi yang warna hijau. Nah, yang marun tuh Bun E kasih sama admin SMC. Dan begitu dipegang sih emang beda banget deh. Pokoknya sama dompet pintar kebanyakan. Nah oke, jadi lanjut ya. Nah Bun E pribadi kalau pakai Kekeibo biasanya misahinnya simpel banget. Jadi ada jatah suami, terus belanja mingguan tuh kayak minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Meskipun Bun E bukan tim food prep, tapi batasan anggaran itu benar-benar membantu ya. Terus ada listrik, ada skincare, tapi skincare jarang diisi soalnya alhamdulillah masih full. Alhamdulillah kan dipercaya beberapa brand untuk nge-review ya teman-teman. Jadi anggaran skincare lumayan bisa masuk ke sinking fund. Nah juga ada kebutuhan anak. Ini lebih kepada SPP, cuman gak ada stikernya. Jadi Bunda pakai stikernya kebutuhan anak, belanja bulanan, terus sama dana tak terduga. Sesimpel itu aja sih. Paling kayak pulsa. Itu aja teman-teman. Nah tapi kelemahan dari metode Kekeibo ini adalah tidak adanya pegangan harian. Jadi resiko ngacak-ngacak anggaran tuh bakalan jauh lebih tinggi. Sebagai contoh nih, teman-teman ngelis semua anggaran tapi mau pergi. Nah bingung dong di dompet kecilnya tuh mau ngisi apa. Masa pergi nggak bawa uang kan nggak mungkin. Sementara dana tak terduga kalau dibawa itu bakalan kayak ludes langsung kan. Nah jadi resiko di metode Kekeibo ini kalau menurut Bun E pribadi nggak ada anggaran harian. Jarang banget teman-teman yang bikin budgeting Bun E lihat tuh ngasih space untuk anggaran harian. Nah kalau udah kayak gini resiko gagal ngacak-ngacak di setiap anggaran itu akan jauh lebih tinggi. Terus metode Kekeibo ini terkadang bagi sebagian orang itu memanipulasi anggarannya mereka. Maksudnya gimana sih Bun E? Oke, secara singkat contohnya seperti ini. Teman-teman bikin anggaran belanja bulanan Rp800.000 gitu ya. Terus begitu belanja habisnya 798. Oke, aku masih sisa 2.000, berarti aku berhasil. Nah, sementara dari tanggal teman-teman belanja bulanan menuju gajian berikutnya, apakah yakin kebutuhan rumah itu benar-benar nggak ada lagi atau nanti nggak ada yang tiba-tiba expired lah atau bocor lah? Nah itu yang kadang-kadang termanipulasi. Jadi anggarannya berapa seolah-olah itu harus disikat habis semua. Nah itu yang menurut Bun Ai agak sedikit berbahaya dan bisa menyebabkan over budget. Oke, nggak kerasa ya metode Kekeibo kita bahas sampai 8 menit sendiri karena emang ini metode paling viral ya. Lanjut aja kita ke metode kedua, yaitu adalah metode amplop atau Bun Ai sendiri mempopulerkannya lebih disebut dengan metode karet gelam. Nah dalam metode amplop ini teman-teman akan memasukkan pengeluaran di dalam amplop yang dibagi masing-masing minggu. Oke, boleh tekankan dulu ya bahwa yang dibagi di sini adalah pengeluaran yang tidak sifatnya kewajiban. Jadi begitu gajian 5 juta, bukan 5 juta dibagi 5. No, Marimar. Jadi harus dibagi dulu untuk kewajibannya. Bayarkan dulu seluruh kewajiban di angka pasti. Sebagai contoh listrik. Yang listrik tiap bulanan itu bayarkan dulu, jangan dibagi per minggu. Nonton apa? Oh, masih. Dadah. Dadah, hati-hati ya. Jangan. Enggak. Iya sayang. Iklan dulu ya teman-teman. Jadi kalau pagi kalau ada ayahnya, itu ayahnya kayak sibuk banget. Ayo cepetan makan. Katanya susah banget nyuruh anaknya makan ya. Ya belum tahu triknya aja ya. Dan itu baby Agni lagi gangguin bundanya ya.
Oke, lanjut balik lagi ke video di mana metode amplop ini bagi sebagian orang yang terbiasa menstok bahan makanan tuh agak sedikit sulit. Karena kan biasanya mau butuh kecap, mau butuh minyak tuh langsung ada. Nah, ini harus beli dulu karena nggak di stok. Jadi kalau metode amplop ini bukan dibagi langsung ya teman-teman, tapi kita ngebagi dulu untuk kewajiban-kewajiban dibayarkan di awal. Ada SPP anak pisahin karena kan udah pasti tuh angkanya. Ada cicilan A, B, dan C dipisahin, ikut misalnya tabungan berjangka dipisahin. Nah, ada kondangan, sumbangan, patungan yang memang sudah tahu di awal bulan, pisahkan terlebih dahulu. Baru sisanya kita bagi menjadi 5 amplop, di mana masing-masing amplop mewakili kebutuhan di setiap minggu. Jadi udah nggak ada lagi deh yang namanya belanja bulanan. Karena semuanya tuh udah dibagi per minggu. Jadi kalau misalnya butuh minggu ini minyak sama saus dulu, ya udah yang dibeli minyak sama saus terlebih dahulu. Nah, kalau metode amplop ini punya kelebihan nih, membuat kita adaptif. Jadi kalau barangnya nggak ada, kita tuh kayak bakalan yaudah deh pakai yang ada dulu. Sebagai contoh, tiba-tiba mau masak kaldu ayamnya habis atau kaldu bubuknya habis, ya udah deh pakai gula sama garam dulu karena emang udah nggak ada ya teman-teman. Biasanya sih metode kayak gini akan jauh lebih hemat. Dan metode ini selalu Bun Ai sarankan untuk teman-teman yang hobi jajan gila-gilaan yang selalu aja gagal baru budgeting seminggu ambiar. Nah itu kan udah nggak bisa pakai Kekeibo karena hasrat jajan kan tinggi. Nah kalau di Kekeibo teman-teman tuh kayak kalau mau benerin, mohon maaf, itu kayak harus nunggu gajian lagi karena kan anggarannya udah dikasih selama 1 bulan. Tapi kalau di metode amplop atau di metode karet gelang, begitu minggu ini ibaratnya merasa boros, minggu depannya tuh langsung kayak semangat lagi. Oke, nggak apa-apa, amplop yang pertama gagal, amplop yang kedua harus berhasil, kayak gitu. Apalagi kalau sempat sisa itu bakalan kayak termotivasi banget. Tapi ya tadi punya kekurangan, kalau biasa stok barang ini bakalan sulit banget. Nah ini teman-teman bisa contohnya pakai amplop dari Dompet Pintar juga ya. Nah ini tinggal tulisin aja minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kenapa selalu Bun Ai bilang kelima? Karena apa ya, menghindari aja resiko telat gajian, atau misalnya ada salah satu minggu yang kita memang boros parah. Karena sebenarnya kalau ditanya nih, Bun Ai berhasil budgeting tuh apa sih kalau kita nggak jajan-jajan ya? Kalau Bun Ai pribadi sih enggak ya. Nggak tahu ya, mungkin emang Bun Ai pikirannya simple apa gimana ya. Bun Ai tuh selalu nganggap kalau berhasil itu adalah dimana kita nggak berhenti berusaha. Jadi kalau ditanya berhasil budgeting, ketika teman-teman nggak berhenti berusaha untuk bikin budgeting, itu berhasil. Terus ketika dibilang berhasil jadi konten kreator, ketika kita berusaha terus-menerus menjadi konten kreator, meskipun ibaratnya view-nya nggak sesuai ekspektasi, terus penghasilannya nggak sesuai prediksi, tapi tetap semangat. Karena menjalani hidup ini memang yang membedakan hanyalah semangat dan motivasi. Sama satu lagi deh, prestasi. Sama apa lagi ya, sensasi, oh enggak ya, janganlah ya. Oke, jadi balik lagi, metode amplop ini kalau teman-teman banyak banget kebutuhan di bulan tersebut, Bun Ai sarankan banget. Karena kalau di metode amplop, ketika boros itu akan lebih mudah memperbaikinya secara psikologi. Aduh, udah 13 menit belum disapa-sapa malah ya. Oke, apa kabar teman-teman semuanya yang selalu nontonin channel Keluarga Bun Ai? Terima kasih ya. Like, positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf banget belakangan Bun Ai gak bisa sapa-sapa secara detail karena satu dan lain hal. Pokoknya Bun Ai selalu berdoa bagi kamu-kamu yang selalu baik hati mau nonton video sederhana ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap pencarian rezeki dan diberikan semangat dalam menjalani perubahan kehidupan. Dan jika berkenan meninggalkan komentar di video Bun Ai, itu akan menjadi semangat bagi Bun Ai sendiri untuk membuat video-video selanjutnya. Tapi kalau nggak sempat Bun Ai juga nggak apa-apa ya. Pokoknya Bun Ai tetap lope-lope forever. Kalau yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Dan jika berkenan lagi, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Semoga channel Keluarga Bun Ai bisa menjadi jariah kita bersama. Oke, lanjut ke sesi terakhir atau metode terakhir adalah metode habis pakai. Ini adalah metode jadul banget yang kalau dulu ibu-ibu rumah tangga naruhnya di bawah bantal.
Jadi kalau habis gajian terus bayarin utang-utang di warung Pomina, di warung Pomindun, di warung Positi, udah selesai, sisanya bakalan ditaruh di bawah bantal. Kalau kita sisanya ditaruh di dompet atau di rekening. Terus kita bakal ngambil secukupnya untuk biaya hidup kita ke depannya. Mau 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari. Pokoknya kita langsung aja taruh di dalam satu dompet. Nah itu bakalan jadi acuan buat kita. Pokoknya ini harus cukup nih sampai 10 hari. Baru nanti kita ambil lagi. Jadi nggak ada catat mencatat di sini. Selesai gajian, bayarkan kewajiban, sisanya dikumpulkan dalam satu wadah atau satu rekening. Dan langsung aja ditarik secukupnya, masukin ke dalam dompet kecil. Bunda pribadi ini adalah mix antara budgeting Kekebo dengan budgeting habis pakai. Caranya gimana Bunda? Nanti kapan-kapan Bunda share ya teman-teman. Nah kalau metode habis pakai ini keuntungannya adalah teman-teman tuh kayak nggak bingung. Pokoknya fokusnya tuh lebih kayak pokoknya ini cukup 2 hari gimana, cukup 3 hari gimana. Tapi kekurangannya adalah susah mengetahui batas-batas anggaran. Karena kayak listrik udah berapa nih, udah boros belum nih aku di listrik, itu susah karena kan gak ada catatan sama sekali. Jadi metode ini lebih mengedepankan pokoknya habis gajian semua kewajiban udah dibayar, taruh dalam satu rekening, ini mau gak mau cukup untuk 1 bulan menopang kehidupan. Oke, jadi dari 3 metode ini kira-kira teman-teman mau pakai metode yang mana nih? Atau jangan saklek satu metode ya, sesuaikan dengan penghasilan atau pengeluaran di dalam setiap bulan. Oke, jadi ini aja yang bisa Bunda share di hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.